Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Connie Nurlit. Apa kabar Teh Connie? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Iya, sama-sama. Ada pengalaman mistis lain yang mau diceritakan pada kami mungkin? Iya, yang pernah baru-baru juga ini sih. terjadi. Katanya berkaitan dengan guna-guna, betul? Ada, pernah. Gimana ceritanya Teh? Ya, jadi pernah dulu tuh pernah ada yang suka gitu kan. Terus mungkin minta berlebih sama Connie gitu kan, serius atau apa. Ya cuma Connie ya nggak terlalu juga bagaimana juga tanggepin. Ya jadi terjadilah itu hal-hal yang gaib-gaib atau apa itu kan. Seperti apa? Ya manggil gitu kan. Tiba-tiba Connie datang ke rumahnya tanpa terfikir lagi gitu. Tahu-tahu udah di rumahnya? Iya, tahu-tahu udah sampai di rumahnya. Terus banyak hal-hal yang aneh gitu ya. Yang jadi sekarang baru ketahuan tahu jadi ternyata itu ya pengalaman ini gitu ada. Itu airnya bisa normalnya dinetralisir dengan cara seperti apa Teh? Lama juga sih. Agak pasti teringat paranoid ya istilah sekarang ya. Tapi lama-lama lama juga tuh. Airnya hilang sendiri? Hilang sih. Connie pikir udah jangan berlarut-larut dengan yang berlalu gitu kan. Harus lihat lagi ke depan, harus lepasin semuanya. Kita juga mendoakan gitu ya. Harusnya supaya baik gitu semuanya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku tubuhnya menjadi magnet makhluk halus. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dani. Malam. Selamat malam Pak Dani. Malam. Apa yang mau Pak Dani ceritakan pada kami? Jadi saya pernah ikut kegiatan hal-hal yang gaib gitu kayak ngangkat barang. Ngangkat barang? Barang-barang gaib gitu kan. Nah, Gak ngerti saya, ngangkat barang tuh ngangkat barang biasa atau ngambil barang gaib jimat gitu? barang gaib kayak jimat atau segala macam. Tapi waktu itu tujuannya untuk ambil uang gaib gitu ya, angkatnya uang gaib. Nah dari situ ada Jadi seperti ada yang nempel di badan gitu kan. Jadi sering mengganggu keluarga, jadi sering sakit-sakitan, efeknya ke keluarga seperti itu. Pak Dani waktu pertama kali mengangkat barang itu, tujuannya untuk apa Pak? Diajak teman-teman aja kegiatan. Jadi itu ada perkumpulan perkumpulan kegiatan untuk hal-hal apa. Ada komunitasnya gitu? Bukan komunitas, cuma teman-teman aja. Teman-teman perkumpulan, ada ritualnya. Ada ritualnya gitu. Dilakukannya di mana? Di rumah aja. Oke. Barang yang didapat apa aja Pak? Waktu itu kan tujuannya ambil uang, tapi yang akhirnya yang angkat itu ada macam-macam batu keris-keris kayak begitu. Nah dari situ ada salah satu khodamnya yang pengen ikut ke saya gitu, khodamnya. Jadi akhirnya kerisnya saya bawa pulang, ada di rumah sama beberapa bulan. Akhirnya karena agak ngerasa terganggu, akhirnya dikembalikan lagi semuanya. Setelah Bapak menyimpan keris itu, apa yang terjadi Pak? Ada sekelompok orang datang dari luar kota yang tahu-tahu ingin nempatin kamar saya untuk kegiatannya ngangkat barang juga nggak tahu dari mana itu orangnya. Setelah ada sekelompok orang yang datang juga melakukan hal yang sama, mereka menemukan juga nggak barang-barang itu? Enggak. Jadi kalau mereka sih, jadi waktu kelompok orang itu datang, mereka cuma nyewa kamar, nempatin kamar saya aja, dikosongin. Mereka sendiri nggak di situ, jadi mereka cuma naruh semacam gentong, nggak boleh dibuka selama 3 hari seperti itu. Setelah 3 hari? Saya nggak tahu kegiatan mereka apa, jadi setelah 3 hari baru saya bisa boleh pakai kamar lagi. Tapi ya sebenarnya waktu itu diminta untuk
suruh cari tempat lain, tapi katanya goibnya mereka maunya di tempat saya seperti itu gitu. Maunya di tempatnya Pak Dani. Iya. Karena pernah ada tiba-tiba muncul. Nah, Mereka dari tahu situ. lah ya. Tahu. Heeh. Baik, tujuan Pak Dani datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Pak? Saya kan jadi ada kayak jadi karir saya perjalanan itu jadi banyak terhambat gitu ya. Sering ketemu masalah setiap ada kegiatan harus meeting segala macam, itu jadi ada aja halangannya. Istri sakit lah atau kendaraan yang rusak gitu kan. Nah setelah kesana sini berobat sana sini ya dikasih tahu kalau harus ada sesuatu di badan saya yang nempel yang harus dibersihkan gitu. Dan itu efeknya ke keluarga jadi sakit-sakitan, anak juga sering kesurupan gitu. Sudah dilakukan pembersihan? Sudah, cuma ya paling jadi dibilang pertama itu mau obatin anak karena sering kesurupan. Ternyata setelah diobatin sumbernya dari saya. Jadi saya ini seperti ada magnet untuk narik yang halus-halus seperti itu gitu. Jadi akhirnya pas mau ngobatin ke bagian kan berurut dari anak saya ke istri sampai ke saya. Nah pas bagian saya kebanyakan pada nggak sanggup gitu. Jadi udah ke beberapa tempat yang nggak ada yang bisa untuk bersihin. Jadi malam hari ini sebenarnya tujuan datang untuk membersihkan semua pengaruh-pengaruh Iya. mistis itu ya? Iya. Apa yang makhluk gaib yang ada di badan saya seperti itu. Masih banyak nempel, Pak? Terasa? Kalau katanya sih mungkin udah tinggal 1-2 ya. Udah nggak. Tinggal 1-2. Baik. Mudah-mudahan Bapak bisa mendapatkan solusi dan mudah-mudahan setelah malam hari ini benar-benar bisa bersih dan lepas dari pengaruh-pengaruh makhluk gaib itu ya Pak ya. Terutama bagi keluarga, anak ya yang mungkin juga pernah kesurupan. Kami akan mengajak Pak Dani untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dani, terlahir tanggal 25 Februari 1968, dengan nomor rumah 20. Sosok yang mudah sekali kehilangan konsentrasi dan mudah dimasuki makhluk halus. Saya melihat sosok Dani pernah melakukan sesuatu yang berujung petaka. Saya merasakan ada sesuatu yang dikirim dan sudah ada di tubuh Dani sejak ia masih kecil. Saya melihat ini adalah pertanda yang sangat buruk. Di dalam tubuh Mas Dani, saya melihat sosok kuntilanak yang menyeramkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Hai, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Dani dengan tanggal lahir 25 bulan 2 1968 dan nomor rumah 20. Mas Dani ini pernah melakukan ritual untuk mengangkat barang-barang jimat, barang-barang gaib seperti keris, batu dan lain-lain. Ada satu keris yang disimpan, tapi setelah itu justru sering mengalami gangguan gaib, anak pernah kesurupan dan lain-lain. Makanya malam hari ini ingin melakukan pembersihan supaya lepas semua pengaruh-pengaruh negatif akibat dulu sering mengangkat barang atau ngambil jimat-jimat itu ya Pak ya? Ya. Saya melihat Mas Dani itu seperti sosok yang tidak ada apa-apanya. Maksud saya punya sesuatu power yang gede gitu ya. Tapi entah mungkin juga saya bisa salah. Biasanya air tenang juga bisa keruh juga kan. Betul. Kita Kita nggak pernah bisa tahu dalamnya ya. kita nggak pernah tahu bahwa karakter mereka bisa berubah-ubah. Saya melihat di mata batin saya merasakan ada sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali. Sosok wanita ini seperti kuntilanak gitu, Roy? Seperti kuntilanak. Dan iya, menurut saya ini menyeramkan sekali. Dan bibirnya seperti gede gitu. Oke. Mas dari sendiri pernah lihat kuntilanaknya? Belum, kalau saya belum. Belum pernah lihat. Lewat mimpi atau
rasa-rasa, firasat? Kalau mimpi sih yang tadi itu kayak makhluk apa ya, seperti kakek-kakek atau apa, saya kurang jelas itu perempuan apa laki-laki, ada 3 gitu kan. Lewat mimpi? Lewat mimpi. Ada 3? Ada 3, tapi yang waktu itu yang satu itu udah kebakar gitu sampai tinggal abu gitu, tinggal 2 waktu itu jadinya. Cuma saya bentuknya lupa ya, seperti kakek-kakek lah, tetapi bentuknya lebih apa, agak serem gitu ya, nggak jelas bentuknya. Serem. Kamu melihat sosok wanita ini di mana, Roy? Di sebelah mana? Saya melihat sosok wanita ini menunggu di lilin tersebut. Ini seperti majikan dan asisten. Tapi sebenarnya Mas Dani nggak berasa gitu kalau dia diikutin sesuatu. saya juga ngelihat istrinya juga bisa merasakan hal-hal yang peka ya. Iya. Dan saya ngerasa karena kepekaan itu istrinya jadi sering sakit-sakitan juga dan anaknya juga bisa jadi korban. Betul? Betul. Iya. Itu yang saya rasain. Istrinya tuh dalam bahaya juga. Iya. Istrinya Mas Dani sekarang lagi sakit. Sebenarnya kanker, tapi yang sekarang kondisinya lagi sakit tipes juga. Aduh, Kanker apa ya? saya mohon maaf ya atas kejadian ini. Jadi ngerasa kamu jadi sedih deh. Tapi saya rasa apa yang saya lihat itu yang terjadi sih. Ada bentrokan energi, tapi memang harus tetap medis. Iya. Itu sih. Iya, harus tangani secara medis ya. Iya, harus dengan secara medis, kalau nggak terlambat bahaya juga. Kanker apa ya, Pak? Ada 4. Iya, kalau stadium Kanker. 4 di... Kankernya dapat Ada tiroid. 4? Iya. Tiroid, payudara, kolon sama Aduh. rektum. Lupa. Sudah ditangani secara medis. Medis sekarang pakai yang alami pengobatan. Kalau medis sudah nggak bisa waktu itu. Ya, apakah memang karena kesulitan finansial ya, jadi tidak kesulitan finansial? Kenapa Enggak. nggak ditangani secara medis juga, Pak? Waktu itu sudah nyerah medis. Menyerah? Iya, sudah divonis tinggal 30% peluang hidup. Jadi ganti ke herbal yang alami. Ini ada pengaruhnya dengan hal-hal mistis itu nggak, Roy? Waktu iya. Awalnya iya. Awalnya iya. Tapi lama-kelamaan jadi medis sih. Karena memang udah mengendap di dalam dan tiba-tiba udah jadi medis. Bisa ke arah sana jadinya ya. Saya sih sedih sih lihat ini. Anak gimana, Pak? Anak ada gennya sih, tapi udah karena lebih awal itu jadi udah ditanganin juga. Oke, Ada ikut-ikut. gennya juga. Oh, Ada gen, jadi ikut herbal juga. saya ngerasain semua keluarga kamu ini, tapi tetap ya, saya pengen ini medis. Walaupun saya ngelihat sebenarnya anak dan istrinya Mas Dani itu diambil saripatinya oleh makhluk ini. Iya. Iya. Untuk apa, Roy? Iya kan? Iya. Bener ya? Untuk dijadikan sebagai semakin menghirup saripati orang semakin powerful. Iya, Makanan dia jadinya? iya kayak semacam gitu. Semacam kayak gitu. Waduh. Ini repot nih Mas Denny. Soalnya ini bener-bener taruhan nyawa loh. Iya. Bahaya juga. Istri tahu kalau Pak Dani pernah ngambil atau angkat barang jimat gitu. Tahu. Tapi dia nggak sadar kalau udah ditempelin ya kan Pak? Iya. Iya kan? Karena awalnya angkat-angkat benda-benda gitu kan? Iya. Ya itu nggak sadar nempel. Cuma ya kan. Iya. Iya, saya bersimpati sekaligus sambil berpikir untuk jalan keluarnya bagaimana. Untuk spiritualnya mungkin saya akan bantu, tetapi medisnya harus tetap jalan. Harus ditangani ya. Iya dong, kalau enggak Iya. bahaya. Jadi pengaruh-pengaruh mistisnya memang kita coba untuk netralisir. Roy akan melakukan cleansing mungkin, tapi ya tetap Bapak harus fokus Iya. ke penyembuhan melalui medis, Iya. Pak. Iya. Paling kan genetik juga kan anak bisa kena. Iya.
Saya butuh bantuan bintang tamu kita hari ini untuk menelusuri sebenarnya ada apa aja di dalam hidupnya Mas Dani juga sih. Saya butuh kain hitam, Oke. Mau. balkoni, jadi nanti masuk ke dalam dunia lain ya. Dan ceritain apa aja yang kamu lihat di Mas Dani. Ya, Terus gimana? nanti aku tutupin kain dan kamu Tapi aman nggak, Roy? harusnya sih aman. Balkoninya. Iya. Harusnya aman sih harusnya. Oke, jadi Roy coba ngajak Koni untuk masuk ke dimensi yang berbeda karena Pak Dani ini ada juga di dimensi yang lain. Tujuannya adalah untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi di sana. Hmm, Gitu ya, Roy? betul sekali. Harus dari bintang tamu ya? Iya dong. Siap. Terima kasih Kak Citra. Sebelum masuk ini, saya ngerasa Mas Dani ada 2 titik di punggung kamu. Itu sebagai susukah atau apa itu ya? Pegangan gitu. Saya nggak pernah pasang susuk ya. Tetapi muncul sendiri. Iya kali. Saya nggak tahu. Setiap kali saya ngelihat Mas Dani itu kelihatannya biasa gitu. Tapi di dalam badannya penuh dengan magis gitu. Pak Dani tadi pernah bilang kata jimat yang masih disimpan ya? Sudah Udah dibuang nggak semuanya. ada. Keris yang waktu itu nempel gitu hodamnya Sudah saya kembalikan juga. dikembalikan kemana, Pak? Fisik sama temen. Kalau fisik Krisnya udah saya kembalikan sih. Kalau kodamnya saya nggak tahu. Masih ada nempel ya, Roy? Masih ada yang nempel sih. Mbak Koni bantuin kita bertiga ya. Roy, aku merem apa enggak? Enggak perlu kan, Roy? Kamu merem aja dan masuk ke dalam dunia. Saya ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Saya tertarik dengan... Oke, saya dapat sih. Bapaknya ada di mana sekarang? Di Antv. Oke. Adakah sesuatu yang Bapak ini lihat di dalam alam lain? Gelap aja. Gelap ya? Saya... Bangunnya jalan terus. jalan terus. Saya juga nggak suka dengan cincin itu, boleh saya lihat kan? Ini Iya. dilepas. Boleh Pak, ditaruh aja di meja. Oke, jimatnya sudah dilepas. Ini kayaknya bahaya buat Mbak Koni. Cepet ya. Saya kayaknya nggak berani. Mbak Koni, kamu bisa bahaya. Bisa kebawa ketarik ke sana ya? Iya. Saya mulai munculnya ada serangan-serangan sekarang. Dari belakang situ. Perasaan saya mulai nggak enak. Firasat saya mulai nggak enak sekali. Baik, kamu ambil lilin deh. Buat kita bertiga. Thank you, boy. Firasat saya sangat nggak enak sekali gitu. Kayak ada sesuatu gitu ya. Saya pengen agak diredupkan dong. Ada ketakutan yang luar biasa di Mas Dani. Saya ngebaca itu. Baik, Ya, Roy. coba lihat cincinnya deh ke aku. Aku lihat ini sih pusing banget.
Ada energi yang kuat banget ya. Ada energi yang kuat banget. Ini kenapa ya, Mas? Dia nggak suka cincinnya diambil. Ini bukan Pak Dani lagi, Roy. Bukan. Jangan dikeluarin saya. Jangan dikeluarin. Bapak siapa? Saya yang ada di badan saya. Ini ada yang di... Bapak udah lama di badan ini. Sudah. Bapak dari mana Saya datangnya? lihat bahaya. Ini Roy. Cincinnya ada penunggunya. Cincin ini tidak boleh diambil. Nah, ketika saya ngambil dia mulai marah. Ini yang selama ini ngikut lewat cincin ini ya? Iya. Terus saya bingung kenapa ya Mas Dani berubah jadi gini. Ternyata bener ya, air yang tenang belum tentu dangkal. Saya tidak mau pergi. Saya hancurin ya cincinnya. Oh, mau nggak pergi. Saya akan bawa dia. Siapa maksudnya, Pak? Kalau saya pergi bawa dia. Tidak akan kami izinkan. Kenapa saya, Pak? Karena saya disuruh pergi dari sini. Roy? Kayaknya dia baca pikiran dia akan nyerang kita juga, Bang. Tapi kenapa dia marah karena cincinnya diambil? Pernah kamu pegang? Iya. Saya tidak mau pergi. Mau apa? Bapak mau apa? Kalau nggak mau pergi, Bapak mau apa jadinya? Saya mau tetap di jasad ini. Jasad ini, yang punya badan ini, sudah nggak mau lagi, Pak. Dia ingin lepas dari semuanya. Dari semua perjanjian yang pernah dibikin. Saya nggak ngerti. Dia nggak mau pergi ya? Lawan saya kalau coba, kamu berani. Dia kayak zombie gitu ya jadinya. Jalannya jadi aneh. Iya. Ini sosok apa yang masuk dalam sini, Roh? Kakek-kakek? Perempuan? Saya lihat kakek-kakek di sini dan ada perempuannya tadi di sana. Tapi sekarang Tapi ini yang kakek-kakek yang masuk. Kakek-kakek yang masuk di sini. Soalnya dia bilang memang tadi ada 2 atau 3 yang masih ngikutin dia terus. Terus dia kok kayak nggak suka sama Lilin ya? Dia ketahan apa ya, Roy? Iya. Bapaknya coba deketin deh. Kenapa, Pak? Dia dikuasain sama makhluk astral sih ya. Jadi kayak gini. Pegang bapaknya panggil Pak Dani. Mas Dani. Pak Dani? Pak Dani? Pak? Pak Dani? Pak Dani? Lemas ya, Ron. Tampaknya makhluk astralnya belum keluar sama sekali. Jadi dia ada bersemayam di sana. Dan lumayan horor sih. Karena dia juga yang menyerap Saripati, anak dan istrinya selain daripada wanita itu. Dia nggak bisa keluar. Dia nggak mau keluar lebih tepatnya. Udah lama ngikut Bapak Dani ya? Udah lama sekali. Mas Dani, ini bukan Mas Dani nih. Saya lihatnya dia tuh supaya kita memelas gitu. Tadi kasihanin seperti itu. Iya. Kalau saya kesana pasti bahaya ya.
Oke, saya tahu. Milit. Masuk. Kamu gak suka api ya? Maju sini kalau berani. Jauhin badannya. Jauhin yang punya badan ini. Kalau kamu nggak jauhin, kamu baik-baik sini untuk ngobrol apa yang kamu mau sebenarnya. Kamu adalah makhluk astral yang paling mengganggu sehingga istri dan anaknya yang punya badan ini itu menderita. Jawab! Siapa namanya dia ya? Ini cincinnya saya taruh di sini. Dan silakan ambil sendiri. Itu rumah dia ya? Iya, Iketannya. ambil. Nih. Pantesan istri sama anaknya jadiin korban. Sampai sakit gitu. Ini awal sebabnya dia yang bikin. Iya. Apa yang kamu mau sekarang? Saya masih mau di sini. Sini. Bebas sih, terserah. Kamu mau di sini atau di mana? Tempat kamu sebenarnya di alam baka. Sini, mau ngambil? Bayu, kamu ada pengen kamu mau yang ditanyakan sesuatu terhadap makhluk ini? Bapak minta apa lagi? Bapak udah ngambil istrinya. Jadi sakit sekarang. Anaknya. Minta apa lagi? Gak perlu ada tumbal lagi ya Pak ya? Iya, harus tinggalin semua keluarganya beliau. Kasihan yang punya badan ini Pak. Dia nggak tahu Diantar sampai kayak kembalikan gini. Minta diantar kembalikan. Diantar kemana Pak? ke tempat semula. Diantar. Diantar ke tempat semula. Rumah kamu mau saya ambil apa enggak? Saya sih nggak percaya ya dengan omongan makhluk gaib ya. Yang bisa berdua statement. Dia bilangnya apa tapi nanti ternyata malah berubah. Bener kan perasaan saya? Dia tampak kelihatan sabar, namun apa yang terjadi? Kayak gini, Tiba-tiba nggak tahu. berubah 180 derajat. Kamu kembali ke sini dalam rumahnya. Tinggalin yang punya badan ini ya. Ya, biar dia meneruskan menjalani hidupnya. Kita tahu dari mana kalau dia benar-benar nurutin kita. Lepasin badan ini. Keluar dari situ.
Dia kenapa dia tahu? Belum mau Roy. Iya. Hah? Berat ya? Gak mau Kalau masuk dia lagi. deketin sama Lilin apa yang terjadi ya? Kayaknya nggak berat ya stay di situ. Kasih Lilin dia jauh. Belum loh, Masih ada ya. masih ada. Masih nggak mau pergi. Kamu perlu apa untuk cleansing dia, Roy? Saya butuh kain hitam aja untuk ini. Kain hitam. Ambil Gi cincinnya. Kenapa nggak mau? Itu kan rumah kamu. Dan tinggalin yang punya badan ini. Kembali ke situ, kembali ke batunya, kembali ke cincin itu. Ambil cincinnya. Silakan. Balik ke sana Gi. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Kamu kembali ke alam baka. Saya Roy Kiyoshi. Jangan ganggu yang punya badan ini. Pergi jauh-jauh. Jangan ganggu anak dan istrinya dia. Pergi jauh-jauh. Ada Lilin lagi kan? Serem banget ya. Kamu pergi sekarang. Dia udah pergi tuh. Udah lepas ya. Dia. Udah jadi Mas Dani lagi tampaknya. Tapi gimana kita tahu ya kalau dia itu pura-pura ya? Pak Dani, Iya. Udah. Pak Dani. Aduh. Mas. Pak Dani duduk deh. Oke. duduk Pak. Ambil air buat Mas Dani. Mas Dani tadi nggak sadar, kemudian hampir menyerang kita semuanya. Jadi, tapi saya... Ah. Oke. Cincinnya. Yang terjadi adalah tadi Mas Dani benar-benar lupa berubah menjadi orang lain, dan saya lihat itu adalah makhluk astral yang selama ini dari kecil hingga besar menemani Mas Dani, tapi dalam konteks yang sangat buruk sekali. Dan ini beri pengaruh buruk buat Iya, dia, keluarganya. Iya. Saya juga lihat hantu perempuan, tetapi dia anehnya tidak masuk ke badan Mas Dani. Oh yang masuk yang lain. Iya, malah laki-laki dan semacam kakek yang tadi ya. Kenapa yang dilihat Roy beda itu? Iya, makanya dia karena saking banyaknya jadinya begitu. Ini saya lihat Mas Dani sebenarnya jimatnya kan banyak ya dulu, tapi sempat dibuang-buangin ya Mas Iya, Dani. karena mau bersih gitu. Tuh, dia jadi kita bisa ambil kesimpulan dulu jimatnya saking banyaknya, jadi ada yang membekas gitu loh. Masih ada yang nempel. Masih ada yang nempel Iya, gitu. bener. Ini yang tadi masuk ke dalam badannya Pak Dani ini yang di cincin ini, Roy. Betul sekali. Sekarang Pak. udah balik lagi ke sini. Udah balik lagi ke situ. Boleh disita ya Pak ya? Iya. Jujur, Bener bisa, Iya. boleh ya? Karena emang mau dibersihin semuanya. Akan ditempatin di ruang isolasi ya Pak? Iya, baik kami, Pak.
Karena kalau enggak nih, cincinnya bisa berbahaya buat orang lain juga. Kalau ada yang nemuin. Salah gunain ya. Parah. Disalahgunain. Iya, Roy. Tadi lihat kayaknya parah banget yang ngeliat cincinnya. Iya kan? Saya baru ngambil gitu aja dia udah ketakutan. Emang sama makhluk halus nggak boleh panik sih. Pak Dhani gimana sekarang? Rasanya setelah nggak ada ikatan apa-apa dengan cincin yang dipakai ini? Ya. Ada terasa perubahan? Rasa lebih ringan ke badan, lebih enteng. Tadi sebelumnya berat gitu badannya? Iya. Saya rasa Mas Dhani udah bener-bener sadar sih. Dan dia udah nggak mau bareng-bareng gitu. Satu hal lagi Mas Dhani, saya agak khawatir dengan istri Mas Dhani. Nggak tahu kenapa perasaan saya nggak enak. Segera ya di Uber benar-benar. Di Uber aja dikerjain, maksudnya di follow up terus dokternya. Iya. Gimana caranya? Alternatif ya Pak? Iya, ini ke Kalau saya bukan nggak percaya dengan alternatif sih. Tapi ada baiknya didampingi medis Iya. tetap. Ya, Ada baiknya didampingi dengan medis juga gitu ya. pendamping aja gitu ya. Iya. Kalau dua-duanya jalan kan. Iya, jadi lebih maksimal kalau dua-duanya jalan. Sekarang kondisinya seperti apa? Bagaimana? Sudah ada membaik. perbaikan? Sudah membaik. Sudah membaik? Dari stadium 4 sekarang udah ke stadium 2, udah bisa aktivitas sekarang. Kalau waktu itu kan cuma bisa terbaring aja ya selama setahun. Kalau sekarang udah bisa aktivitas. Pesan buat Mas Dhani terakhir dari saya, gunain waktu momen-momen yang indah bersama istrinya Mas Dhani. Baik. Makan makanan yang paling disukain sama istrinya. Spend waktu, tuangin waktu yang banyak buat istri kamu. Nggak usah dipikirin tentang penyakitnya. Enjoy momen-momen sekarang aja. Baik. Ya. Gak usah khawatir masa depan dan segala macam. Saya mau kamu benar-benar bawa dia bahagia. Kan udah disita cincinnya, jadi harusnya dia udah nggak apa-apa ya. Makhluk-makhluk lainnya yang perempuan ini masih tetap ada di situ. Saya rasa jika saya sita dan udah nggak punya temen, dia juga kabur pergi ke tempat yang lain. Dia akan ninggalin Pak Dhani ya. Meninggalin badannya Mas Dhani, hinggap di tubuh orang lain yang baru. Teko ini ada yang mau disampaikan buat Pak Dhani? Iya Pak, turut prihatin sih secara pribadi Terima kasih. ya. Tadi Roy juga sudah bilang bahwa senang-senang istrinya, nikmatin sesuatu yang indah gitu masa-masa sekarang Pak. Ya. Ya kasihan, udah terlalu lama ya sakitnya Pak. Itu aja sih Pak ya. Sabar, yang kuat ya Pak. Iya. Tapi yang udah dilepas itu Bapak paling tidak udah bisa enak plong gitu Pak. Tinggal sekarang yang tadi Mas Roy bilang, yang bahagiain istrinya Pak. Iya. Mudah-mudahan semuanya nggak terjadi lagi. Aman-aman aja buat Bapak dan keluarga. Amin. Ya Pak ya. Ya, oke. Jangan lupa selalu berdoa. Ya Pak. Oke. Anaknya gimana, Ron? Ya, moga-moga yang terbaik lah seperti itu. Baik, Pak Dhani kami harap yang terbaik buat Bapak. Ya. Jangan lupa bahagiakan istri dan anak Bapak. Dan jangan pernah lagi berurusan dengan hal-hal gaib. Ya. Oke. Kalau bisa, Bapak kasih tahu ke teman-teman dan juga orang yang waktu itu pernah bareng-bareng sama Bapak, angkat barang-barang jimat, barang-barang gaib itu. Ya, supaya nanti mereka juga nggak nerima konsekuensi yang nggak kita inginkan. Oke. Terima kasih Pak Dhani. Ya, terima kasih. Sudah hadir Sama-sama. bersama Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Bapak bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Apa yang kamu perbuat pasti akan terlihat hasilnya. Jika itu kebaikan, maka hasilnya kebaikan. Begitupun sebaliknya. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering melakukan kekerasan karena dipengaruhi makhluk astral. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan, Erna.
Selamat malam Mbak Erna. Malam. Apa yang mau Mbak Erna ceritakan pada kami? Saya ini adalah pembisnis nangka. Apalagi persaingan ini banyak sekali. Oke, lalu apa yang dilakukan? Saya kasih nangka itu biar laku dibeli. Ada salah satu. Seperti saya kasih air di semua nangka itu. Masih dalam kondisi Ya, utuh utuh. Saya siram air nangka itu dengan saya. dari kulitnya gitu? Tapi alhasil laku semua. Dan malah dibilang nangka itu bagus. Karena bagaimanapun caranya harus terjual itu nangka. Mbak Erna tahu dari mana cara itu? Hanya sugesti aja, tapi saya pernah mempraktekannya sendiri dan hasil bagus. Nggak ada yang ngajarin? Tidak ada sama sekali. Mbak Erna terus mau apa datang ke Menembus Mata Batin? Tujuannya saya pengen jadi wanita yang lebih baik lagi dan tidak temperamental atau sering mukul. Karena saya setelah ngeliat buah nangka itu, pasti saya punya kekuatan seperti laki-laki. Maksudnya gimana? Habis makan buah nangka, saya ada kekuatan bisa mukul semua laki-laki. Jangankan laki-laki, anak saya sendiri juga pernah dipukul. Mukul anak sendiri? Jadi temperamen gitu? Iya, karena Dan itu nangkanya Anda makan juga? makan. Yang udah disiram dengan sendiri? Malah bisa saya tonjok sendiri buah nangkanya dan saya gigit. Kalau yang lain kan pasti pakai pisau. Kalau saya dengan tonjok dan saya gigit aja buah nangkanya. Langsung saya makan. Dibuka gitu pakai gigit? Iya. Pokoknya ngeliat buah nangka itu benar-benar rasanya kayaknya benar ada kekuatan sih. Seperti laki-laki. Jadi udah nggak saya hal-hal Oke. lagi. Kekuatan seperti laki-laki itu digunakan untuk apa sebenarnya? Saya pukul semuanya yang berani sama saya. Jadi Mbak Erna mukul anak, mukul suami juga? Iya. Karena suami saya itu penjudi. Suka minta uang dan hambur-hamburkan uang untuk judi. Jadi saya kesal. Pernah saya berantem sama suami saya karena uang yang cari cuma saya. Dia tidak hanya nyari apa-apa. Dia cuma hanya makan, tidur, main judi, dan habiskan semua uang. Ya kalau untuk semua wanita pasti akan seperti apa yang saya lakukan. Iya. Jadi seperti itu kronologinya. Tapi kalau Mbak Erna mukul suaminya, dibalas nggak sama suaminya? Terus gimana? Tidak ada balas. Oh, dia diam aja? Justru malah dia diam. Malah dia takut seperti ya itulah. Mbak Ernanya kayak udah ngamuk gitu, Iya. pokoknya udah lupa gitu kalau marah gitu. Gua harus menang nih hari. Aldi? Apa? Mamamu belum pulang? Belum. Kamu kerjaan apa tuh? Aku lagi baca-baca buku IPS. Kamu belajar yang bener ya? Iya, Pak. Nyari duit susah banget. Mama, Jualan segini doang kagak laku. Mama kok baru pulang marah-marah? Gimana nggak marah-marah? Nggak lihat dagangan gue kagak laku. Kan besok masih bisa laku, Ma. Laku bonyok yang ada. Apaan lagi? Bagi duit. Enak aja bagi duit, lu nggak lihat ini utuh. Gue aja nggak dapet duit seharian. Ma, nangka sama durian ini masih bisa laku, Ma. Tapi kalau ini hari, gue feeling banget bakal menang banyak, Ma. Ayo, Ma, bagi duit. Tunggu ya, lu tunggu. Kamu masuk ke dalam. Ma, Masuk ke dalam, Mama sama Papa mau ngomong dulu. Apa lagi? Hah? Ma, bagi duit, Ma. Ini hari feeling banget bakal menang banyak, Papa yakin banget. Lu judi mulu kerjaan lu. Nggak mikirin anak sama bini lu nggak makan. Judi itu nyari duit juga ya. Kalau gue menang kan rasanya buat lu. Mana duitnya? Hari ini gue bakalan feeling banget menang. Sekarang bagi duitnya. Lu kalah mulu nggak pernah menang. Kemarin kalah, tapi pasti hari ini bakalan menang. Papa yakin, Papa apa ke bawah mimpi tadi malam. Udah sekarang bagi duit. Buru. Udah, mendingan lu cari duit. Gue sama anak lu nih butuh makan. Anak lu mau sekolah butuh duit, tau nggak? Makanya gue cari duit sekarang. Lu jadi istri kok begitu? Gue minta. Lu ini istri kurang ajar ya, berani pulang sama gue. Gue masih berusaha. Lu mana? Pernah ngasih duit buat gue? Gue ini udah berusaha ya. Sekarang gue bagi duit. Gak ada. Dasar istri kurang ajar lu. Lu bawa ini nangka. Lu
benar-benar istri kurang ajar. Pindah lo, pindah. Aldi, ayo bapak. Hari ini juga lu gue cerain. Aldi, ikut sama gua. Ayo, biarin aja. Kurang ajar kayak gitu. Ini malam hari ini jadi mau ngelepas semuanya nih, Pengen ngelepasin yang semua bikin temperamen itu. Karena pengen lihat wanita seutuhnya bisa sayang sama anak dan ya sayang sama keluarga juga. Kalau tanpa, maksudnya kalau dikendalin sendiri tuh bisa nggak sih? Tidak bisa, Nggak bisa terkendali gitu. tidak bisa. Baik, maksudnya dia ini ada dimasukin, Jadi dia kayak bisa ngamuk tanpa dia sadar gitu, Teh. maksudnya ada dari luar masuk atau gimana maksudnya Nah. Mbak? Tapi nggak pernah melakukan ritual-ritual mistis Nggak gitu ada. ya? Suami seperti apa sekarang kondisinya? Baik-baik aja kah? Tidak tahu. Ada di Semenjak habis saya pukul, dia pergi bawa anak saya. Sampai sekarang nggak tahu kemana. Tapi kok anaknya bisa sampai dipukul? Iya, namanya kita berantem sama suaminya sendiri, pasti anak kena imbas. Apalagi dia sedikit aja dia bicara, pasti saya pukul. Umur berapa anaknya? Sudah umur 10 tahun. 10 tahun, udah besar ya. 10 tahun pukul. Oke, baik kalau begitu kita ingin dengar pendapat sahabat kami dari mata seorang indigo sebenarnya apa yang terjadi dengan Mbak Erna ya. Boleh? Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. R. Terlahir tanggal 28 September 1988. Dia memiliki karakter yang bisa memanipulasi orang lain dan juga sosok yang angkuh. Saya melihat banyak orang yang tidak menyukainya. Akan tetapi, saya melihat sosok Erna bukanlah Erna yang sebenarnya. Saya melihat jiwa Erna diambil oleh makhluk gaib. Entah mengapa, saya melihat di belakang tubuh Erna ada sosok laki-laki yang mengendalikannya. Hal ini mengakibatkan Erna setiap melihat orang yang tidak ia sukai akan langsung dicelakai. Di dalam tubuh Erna, saya melihat sosok laki-laki membawa kapak merah. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Erna, dengan tanggal lahir 28 bulan 9 1988. Erna ini punya kebiasaan karena dia berdagang nangka. Dia ya menyiram nangka-nangkanya dengan urinnya sendiri, dengan air seninya sendiri. Nangkanya laku, tapi dia jadi temperamen. Punya kekuatan seperti laki-laki, bahkan suaminya pernah dipukul, anaknya juga dipukul. Mungkin karena suaminya waktu itu main judi, nggak senang. Tapi justru Erna ini jadi temperamen, nggak bisa mengendalikan emosinya. Sekarang suami dan anaknya pergi, maka datang malam hari ini sebenarnya ingin tahu apa yang terjadi dengan Erna. Dia nggak pernah melakukan ritual apa-apa loh, Roy. Pertama kali saya lihat Erna dari tindak tanduknya dan kelakuannya, Erna menunjukkan sisi yang negatif. Karena lihat dari cara goyang duduknya, dan juga Erna pun punya sifat yang agak keras ya. Sebagai seorang perempuan, ya mungkin karena laki-laki itu ya. Karena pengen jadi, mungkin ada sesuatu yang seperti laki-laki. Dan saya ngerasa, ini juga kamu harus jawab jujur. Kau nyeret anak kamu ya? Iya, Tangannya diseret sama rambutnya diseret. iya. Karena saya nggak mau. Jika saya berantem sama suami, dia pun tahu. Jadi lebih baik saya seret, masuk ke kamar dan saya kunci. Dan saya ngerasa kamu melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami kamu depan anak kamu ya. Iya. Tak apa yang harus saya bicarakan di sini. Saya ngerasa Erna itu benar-benar di luar kendali. Ini tadi pertanyaannya
Teh Koni juga sebenarnya jadi pertanyaan kita semua. Dia jadi seperti itu karena dikendalikan oleh hal gaib atau memang dirinya sendiri yang punya attitude atau punya apa ya, kepribadian seperti ini? Karena dia punya kepribadian dan attitude juga sih. Bukan ada hal-hal gaib yang mempengaruhi dia? Ada juga. Dan orang normal gak akan mungkin membuang air seninya di nangka. Dan itu dijual kan? Dijual. Dan Jadi dia makan sendiri pakai gigi, langsung dia buka lagi. Dan itu membuat jadinya dia sekarang kayak gini. Saya mencium aroma busuk sekali di tubuh Erna. Aura yang menurut saya nggak enak sih hawanya. Iya sih, bawaannya kok seperti kayak nggak apa ya, biasanya kan pendatang tuh ada sopan santun, etika, kayaknya itu hal-hal yang dia nggak kenal gitu. Iya, kelihatan lah dari cara duduknya juga. Udah nggak usah pakai tuh. Oke. Tunggu sebentar, gue nanti kan. Ini yang saya lihat, Erna ini entah kenapa saya mencium bau nangka busuk di sini. Hal gaib yang membuat Erna juga jadi berubah jadi orang lain. Kau merasakan itu dari mana? Dari badannya dia, Ray? Dari badannya dia. Saya kok jadi kurang sehat ya. Baunya ini luar biasa Busuk ya? busuk. Sebentar. Iya, saya mencium bau busuk. Tisu basah, tisu kering. Mbak Erna bau busuk. Thank you. Sorry. Tisu basah. Thank you. Kau perlu break dulu? No. Apa, Ray? It's okay. Bau Lanjut. banget sih. Energi negatifnya juga pekat sekali. Iyalah. Iya. Jujur terus terang, bau kamu ini yang saya cium ini adalah bau urin yang sampai pada malam tadi pun Dia masih melakukan itu? melakukannya. Dan saya mencium itu dengan jelas sekali di hidung saya. Dan saya melihat gambaran dia mengencingi itu. Jadi saya mual banget. Dan keputusannya ingin hidup normal dan lepas tampaknya belum bisa meyakinkan saya. Saya ngelihat rumahnya pun dalam mata batin saya dipenuhi dengan ada yang aneh-aneh gitu loh. Buah nangka atau apa, sesuatu yang disimpan gitu loh. Menyimpan apa di rumah, Mbak Erna? Cuman hanya nangka dan urin aja sih, nggak ada apa-apa. Cuma hanya nangka dan urin. Ya, Pantesan saya mual ya, dan gasnya saya muncul. Kau langsung terasa bau urin-urin dan nangka yang disimpan itu ya? Iya, bau banget loh. Itu bisa mencelakai orang loh. Maksudnya itu kan nggak ya air buangan kan? Iya, nggak Pembuangan. higienis gitu loh. Nggak higienis, kotor, ada kumannya. Iya. yang penting buah nangka saya laku dan banyak uang. Kok Roy? Tapi kan kau mencelakai orang, Mbak Erna. Saya sudah tidak peduli lagi. Kamu sesama, Mbak Koni, kamu sebagai wanita dewasa melihat ini sesama perempuan, ini orang kayaknya rada kurang sopan ya, kurang attitude-nya rada-rada aneh ya. Ya. Iya nggak sih? Iya, seperti itu
Dan bau Iya. penciuman batin saya busuk banget. Gini deh. Begini selalu di depan orang. Iya. Hah? Kamu bawa nangkanya nggak? Bawa 2. Oke. Bau nangka. Pantesan kecium. Ya udah, saya pengen lihat bawa buah nangkanya. Silakan diambil. Silakan diambil. Gila ya, buah nangkanya bau sekali. Langsung tiba-tiba mual ya. Iya, gasnya langsung naik ke atas. Ingat banget ya Roy. Menyengat Tajam sekali. ya? Oh my god, menyengat sekali bener-bener. Karena memang nangka sudah bau kan, bau Iya, nangka. iya, Lalu aromanya itu. pakai urin lagi, jadinya dia mix jadi bau yang baru Wow, gitu. tuh, coba rasa. Heran sampai mual kayak gitu. What? Aduh, itu Aduh, 1 saya kasih buat Mas Roy. buat apa? Mas Roy. Iya. Oleh-oleh. aduh, tapi saya lagi nggak makan nangka nih, lagi batuk. Iya benar, gatal nanti. Gak Dan apa-apa. baiklah, saya terima sebagai guna apresiasi. Dan yang gede, buah nangka. Oke, baik. Kamu bilang tadi itu buat saya yang kecil ya? Ya. Baiklah. Saya pengen potong, apa isinya ya? Saya lempar? Jangan, Jangan. jangan dilempar. Oke. Tenang kok, itu udah kasih saya urin. Hah? Roy, pakai sarung tangan. Ya, ada glove gue. Atau mau perlu saya tambahin lagi? Saya bawa. Yes, enggak. Terima kasih. Itu saya mencium bau urin kamu sih. Jadi saya mual sekali. Kamu tapi masih kayak seperti itu ya. Kalau orang lain lihatnya pasti udah nggak respect sih. Untung kamu ketemunya Roy Kiyoshi ya. Jadi masih bisa saya handle dan masih saya sabar. Jadi Lebih enak sih dikasih urin lagi. lebih enak kasih urin lagi. Tunggu sebentar. Ini kalau memang ini buat saya pengen tahu dalamnya. Buka aja. How to open the nangka ya? Pakai pisau sih. Saya kasih urin lagi. Hah? Mau dikasih urin lagi? Itu beneran di meja situ uangnya. Yes. Silakan. Buka dan Harusnya makan. tadi nanya dulu kali boleh tuang di situ atau enggak, Mbak Erna. Itu kan kita duduk di situ. Saya minta tolong untuk bukain nangkanya. Oh my god. Oh, iya, Tolong bukain angkanya dong. Saya nggak tahu cara buka nangka sih. Kenapa merah-merah Roy? Iya, Kenapa ada merah-merah ya? Minta glove dong, 2 pasang. Buat Mbak Foni dan Bayu. Itu merah-merah loh. Kenapa itu ya? Saya jadi lapar. Pengen makan buah nangkanya. Ini agak sedikit ini ya, maksudnya agak sedikit punya sensasi. Tapi kamu pakai glove ya? Mau ditambah lagi? Enggak, maaf. Tidak, saya coba lihat dulu ya, apa yang terjadi. Aduh, Mbak.
Ada ya yang Bau ya? begini. Mbak itu bisa mencelakai orang loh. Nggak peduli. Jadi takut aku makan nangka di pinggir beli nangka. Oh my god, tuh merah kenapa ya? Nggak tahu nih. Busuk banget baunya. Baunya busuk banget. Dia mulai kemasukan, Bay. Potong terus, Bay. Hati-hati, be careful. Kamu pegangin baik. Cobain Baik, aja sini. nangkanya, pasti enak. Satuin. Gini. Dan Mbak, biarin Mbak. Bay, be careful. Kok ada darahnya? Ada darah ya? Kok Ih, Makan aja, enak kok. nangkanya kok ada darah. Atau mau saya suapin? Psycho. tuh. Aduh, Bay. Itu pisaunya juga serem. Aduh, jangan taruh situ deh. Kita lihat. Kau mau buka nangkanya sendiri ya? Ya, itu pakai pisau. Lebih baik saya pakai gigi. Gigi? Bawa. Ini darah loh. Iya, itu darah loh. Thank you. Dia mau coba untuk buka aja. Kenapa nggak dimakan? Enak loh. Saya nggak makan nangka. Saya nggak berani. Saya yang akan balas. Jangan. Kamu tuh banyak ngomong ya. Mas, teh. Saya nggak akan nyakitin kamu, ya. Tapi saya minta kamu sopan di sini. Kamu nggak usah banyak ngomong. Buat kasar, tapi tolong kamu ikat ini semuanya. Lepas. Air kembang. Lepas. Jangan ganggu. Di sini pusatnya.
Oh, mau saya hancurin. Kenapa kamu kayak itu? Jangan pernah banyak ngomong lagi kamu. Saya tidak akan pernah menyakiti wanita. Lepasin! Kuat banget loh. Shit. Are you okay, buddy? I'm okay. Really? Mbak, Dia kepalanya tapi nggak kena kan ya? gue ngeri palanya bocor. Tolong didudukin. Dudukin dulu sini. Mbak Koni, Bokongnya tadi kena ya? kena palanya dia. Kena. Kamu maksudnya kenal ini ya? Enggak, Oh, apa ya? pukul gitu. Aduh. Mau di sini? Iya, sini dulu deh. Saya minta minyak itu dong yang baunya Yang tajam. kamu ada di bawah pengawasan saya. Kamu Erna yang saya kenal. Sama kain. Kamu Erna yang saya kenal. Saya Roy Kiyoshi. Tidak akan menyakiti kamu. Kamu jangan menyerang kita. Apapun makhluk astral dalam tubuh Erna, saya yang punya. Saya pengen damai. Saya melihat ada sosok nenek-nenek di dalam badan dia, tapi beda sama yang Ada pertama. nenek-nenek. Iya, Itu yang tadi sama yang sekarang udah beda lagi, Roy. beda. Oh my god, my stomach bleed. Really? Mau cek dulu. No, it's okay. Bukannya itu. No. Kenapa, Ray? What? It's okay. Siapa ya? Kak Citra. Itu ada kain hitam. Kita ambil. Walaupun dia jahat, tapi kita harus serahin dia. Kita berbuat baik. Saya percaya Oh dendam, betul, Roy. kejahatan bisa di... Dia jatuh sendiri, Bay. Saya akan bantu. Siapapun makhluk astral yang tadi, nenek-nenek, saya mohon masuk ke dalam tubuh Erna. Saya pengen masuk. Nenek-nenek itu yang baik. Kenapa kau ganggu? Ini bukan nenek-nenek. Asal. Saya melihat di dalam tubuh partisipan kita itu dihuni berbagai macam makhluk gitu. Dan saya ngerasa ini beda lagi, bukan nenek-nenek yang itu.
Lepas! Pergi ke alam baka. Jangan ganggu aku dan cucuku! Ah! Ah! Pergi jauh-jauh. Denny, saya khawatir kepalanya pecah. Siapapun makhluk astral keluar sekarang juga. Nari, Roy, nari dia. Ya. Dia nari. Nek, saya butuh bantuan kau, Nek. Nenek. Nek. Bantuin cucunya. Sadar. Kasihan ya orang ini. Iya makanya dia nggak nyadar apa ya. Soalnya dia bilang dia nggak pernah ngelakuin ritual apa-apa loh, Roy. Karena nangkanya, karena apanya sebenarnya bikin dia kayak gini nih? Sebenarnya dia ngelakuin ritual, tapi dia bohong sama kita. Tapi biar gimana pun, orang yang nyakitin kita, kita harus balas dengan kebaikan aja. Iya. Biar dia cepat sadar. Gitu. Denyutnya dia berlahan loh. Hah? Perlahan. Tapi Mbak. oke sih. Mbak Erna dengar saya. Mbak Erna, Deg-degan. Yuk, sudah. Mbak Erna dengar, Bayarnya. dengar. Bisa udah. Gimana? Kumpulin tenaganya, kita duduk ya, kita bangun ya. Teh, tolong kursi teh. Bangun ya, tolong bangunin. Ini yang ini kasih Iya, dia. iya. Sorry, thank you teh. Dudukin. Oh. Saya minta dan pematik api. Dia udah bener-bener bersih nih, Roy. Tinggal terakhir, buah nangka ajaibnya harus dimusnahkan. Bahaya kalau masuk lagi. Tenaganya kuat sekali sampai Kuat pecah. banget. Tadi macem-macem loh, ada kayak yang laki-laki yang besar, terus ada yang nenek-nenek, Iya. terus ada kayak sosok yang ada perempuan Iya, menari-nari seperti nari-nari. itu. Jadi semuanya jadi satu. Buah senangkanya Nangka. jadi merah tuh. Ini dia nggak kerasukan lagi kan, Roy? Dia muter-muter terus kepalanya. Proses transisinya dia. Kita lihat ya apa yang terjadi kalau kita bakar nangkanya. Gila ya. Badan perempuan tapi tenaganya laki-laki dan Oh. kuat banget tuh, kuat banget. Gua nggak bohong, gua nggak bohong. Jangan dia apa-apain. Soalnya kasihan dianya. Jangan.
I need help. Kurang? No, just burn. Be careful. Itu tuh. Bye. Panas. Be careful. Saya hancurkan kamu. Jangan deket-deket. Oh my god, no way. Jangan. Jangan dibakar, panas. Panas. Be careful. Udah aman kok. Udah, saya rasa ini sudah berakhir. Udah, Ampun. sudah berakhir sih. Siapapun yang ada di dalam badan ini, kamu boleh pergi sekarang. Ampun, panas. Dia nggak mau pergi ya, Roy? Dia mau pergi sih, Mau pergi tapi. cuma terjebak. Pergi kamu dari sini. Saya lepasin kamu. Panas. Kamu harus balik. Kamu harus balik ke alam kamu. Werna, dia udah bersih sebenarnya. Cuma masih ada sisa-sisanya. Bayarnya kita duduk ya. Iya. Duduk. Nah. Oke. Ini udah dia kayaknya, udah beda. Jangan ngomong. Hati-hati. Yuk, berdiri. Silakan duduk. Jadi, tadi Mbak Erna udah sadar. Saya mau ngomong ya. Mbak Erna tadi sempat tidak mensadarkan diri dan mencoba mencelakai kita semua dan termasuk bintang tamu kita hari ini. Dan saya tahu hati Mbak Erna mungkin ini bukan keinginan kamu juga karena kamu dikuasain makhluk gaib berupa nenek-nenek, kemudian juga cowok. Dan saya lihat Erna pada dasarnya juga orang baik sebenarnya. Nah, mulai sekarang nggak ada pakai itu lagi ya. Saya curiga di rumahnya masih banyak hal-hal yang kamu simpan. Dia masih nyimpen urin. Iya, nangka. urin-urin yang sudah lama biasanya dikumpulin sama dia. Katanya nggak ada ritual, tapi inilah ritual. Ini justru ritualnya. Dan itu nangka itu diisi darah loh. Iya, ini makanya. Ya,
Kalau dia berhenti melakukan ritual ini, nyiram urin ke nangkanya, nyiram air seninya ke nangkanya, dia benar-benar bisa lepas dari pengaruh hal-hal gaib ini, Roy. Bisa. Bisa berpikir dengan logikanya kan? Iya, dia bisa pakai logika dia. Jujur awalnya dia nggak bisa, dia kayak dikendalin makhluk halus berupa laki-laki. Tenaganya kuat sekali sampai Iya. jasnya saya ditarik gitu. Tapi nggak mencelakakan, cuman ngejual supaya itu nangkanya laku itu. Iya, saya berharap dia nggak jualan nangka lagi sih dengan cara kayak gitu. Iya. Justru ya dia Dosa lo itu, kalau suaminya, anaknya, seret-seret. ya. Tapi tadi kayak kok kenapa kayak petantang-petenteng? Iya, tapi sekarang udah beda ya. Iya beda. Cuma dia kalau ketemu orang itu pasti kan orang ngeliatin mandangnya beda. Sengak gitu ya. Sengak gitu. Iya. Iya Ini kan udah aneh. dinetralisir gitu. Udah nggak ada apa-apa lagi. Mudah-mudahan Beda. di rumahnya nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan. Ya. Namanya usaha pasti nggak mudah, Mbak. Menghadapi persaingan bukan berarti pakai urin. Justru malah mengundang hal-hal yang merugikan diri sendiri. Sekarang suami, anak pergi Tinggalin. Tinggalin Mbak Erna. gara-gara tambahan. Ya iyalah, kalau ngamuk-ngamuk kayak tadi, Iya. anak sama takut. suami juga gimana? Takut lah pasti. Nggak nyaman di rumah. Iya, Dan pasti pergi nggak nyaman aja. dan takut. Satu aneh yang itu kan itu. Tapi udah kan ya, Roy? Udah dong, Ya. Selesai di sini ya. Selesai sampai di sini aja. Oke. Teror-teror dan itunya udah selesai sampai di sini sih. Ya. Terus berbuat kebaikan, sebarin buah nangka ke orang-orang yang nggak bisa makan, tapi tanpa urin. Ya masih benar-benar bersih. Gak ada. Ya udah buangin semuanya Buang dan semua. dibakar. Buang bakar. Dan kalau ada nangka-nangka baru, kamu sumbangin ke orang-orang yang di yayasan yang butuh makan. Itu aja. Ya mudah-mudahan setelah malam hari ini Mbak Erna bisa menjadi perempuan normal seutuhnya. Terima kasih Mbak Erna. Anda boleh meninggal. Terima kasih, Mbak. Jadilah orang dengan kepribadian yang menyenangkan. Tentu akan menghasilkan teman yang menyenangkan pula. Janganlah menjadi orang yang kehidupannya. Tapi tadi kayak kok kenapa kayak petantang-petenteng? Iya, tapi sekarang udah beda ya. Iya beda. Cuma dia kalau ketemu orang itu pasti kan orang ngeliatin mandangnya beda. Sengak gitu ya. Sengak gitu. Iya. Iya Ini kan udah aneh. dinetralisir gitu. Udah nggak ada apa-apa lagi. Mudah-mudahan Beda. di rumahnya nggak ada apa-apa. Ya. Namanya usaha pasti nggak mudah, Mbak. Menghadapi persaingan bukan berarti pakai urin. Justru malah mengundang hal-hal yang merugikan diri sendiri. Sekarang suami, anak pergi. Tinggalin loh. Tinggalin Mbak Erna. Gara-gara loh. tambahan. Ya iyalah. Saya tahu dia karena orang baik dari perawakannya, tapi berbeda dengan Erna apa aja ditantang dilawan. Semuanya Iya, ya. semuanya. Anak diseret Petantang sih petenteng terlalu gitu ya. Sangat. Mbak Kondi gimana? Teh, tanggapannya? Ya itu Tadi lebih Erna itu lebih. Erna lebih frontal ya. Iya. Aduh, Lebih aneh. ngeri gitu, aneh gitu. Inilah yang terjadi sebenarnya Aduh. kita nggak pernah duga. Mudah-mudahan sih setelah malam hari ini Dani dan Erna dua-duanya bisa jauh lebih baik Iya, ya. amin. Ya, Amin. pelajaran juga bagi siapa yang menyaksikan tayangan malam hari ini. Teh Koni Nurlita, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama. Sukses. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih. Iya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan pencerahannya malam hari ini. Siap. Pemirsa, berhentilah berkata tidak bisa sebelum Anda mencoba. Karena hidup adalah tempat kita berusaha. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.